Shalom adik-adik semua. Sungguh bersyukur kalau kita pada hari ini masih Tuhan izinkan bersama untuk ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Nah, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita sapa Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan pada kami untuk kembali datang untuk beribadah. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami boleh menggunakan waktu ini dengan baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami mau Tuhan ubahkan diri kami melalui ibadah ini. Kami menyerahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sifat manusia tidak selalu baik. Ada kalanya manusia tidak baik. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya selalu ada bersama kita. Tuhan ubahkan setiap kita hari demi hari untuk menjadi lebih baik. Mari kita sama-sama puji Tuhan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku, Dia ubahku. Sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerah-Nya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun tak lambat, tapi ku
menyembah Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Dia ubahku, oh Juru Selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi, meskipun tampak lambat, tapi ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Sifat dan hidup kita mampu Tuhan ubahkan ketika kita bersedia menerima Tuhan Yesus dalam hati kita. Kita akan sama-sama bersukacita dengan memuji Tuhan, perubahan besar di kehidupanku, sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Shalom. Apa kabar anak-anak? Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari Buana ajak kalian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, pada saat ini kami untuk mendengar firman Tuhan. Pimpin Tuhan pemberitaan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dan juga biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan juga menolong anak-anak untuk mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Hamba-Mu serahkan waktu pemberitaan firman ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak, Buhana senang sekali karena hari ini Buhana bisa bertemu dengan kalian semua di dalam ibadah minggu Sekolah Minggu GKI Kediri. Wah, senang walaupun via YouTube, dan tentunya akan lebih senang lagi bila bisa bertemu dengan kalian langsung di Sekolah Minggu GKI Kediri. Nah anak-anak,
Pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang pernah menjahati dirimu? Gimana ya rasanya kira-kira? Apakah rasanya sama seperti yang Bu Hana rasakan? Senang bertemu dengan kalian seperti saat ini? Kalau kita bertemu sama orang yang pernah menjahati kita, rasanya kita kalau ketemu gimana ya? Pasti kita kalau ketemu takut. Atau gimana ya? Takut nanti jangan-jangan dia masih jahati aku lagi. Khawatir gitu ya. Nah, tapi gimana kalau kita bertemu orang yang pernah kita jahati? Dimana anak-anak misalnya pernah nakal sama dia, pernah mukul, atau mungkin pernah menipu orang itu. Gimana coba perasaannya? Nah, perasaannya pasti juga takut, ya kan? Ada rasa takut, gimana ya? Nanti kalau aku ketemu sama dia, dia marah nggak ya sama aku? Masih marah nggak ya? Atau mungkin perasaannya khawatir, gimana ya? Nanti aku bersikapnya harus seperti apa ya? Dan atau mungkin juga rasa malu, malu aku dulu aku pernah jahati dia, jadi ada rasa malu. Wah, ternyata bertemu orang itu macem-macem ya perasaannya. Hari ini kita mau melihat suatu kejadian di mana bapak ini juga takut bertemu seseorang. Nah, siapa ya bapak ini? Yuk, Bu Hana ajak kalian untuk membaca Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 ya. Yuk kita baca. Kejadian 32 ayat 22 sampai yang ke-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia memberangkatkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, sudah jelas ya siapa tokoh yang Bu Hana maksud tadi? Siapa tokoh yang takut bertemu seseorang? Siapa dia? Yakub. Betul, pintar semuanya. Yakub takut bertemu siapa? Yakub takut bertemu dengan Esau, kakaknya. Nah, dalam perikop yang kita baca ini tadi, apa ya yang sedang dialami Yakub? Pertama, Yakub dalam perjalanan pulang dari Pandan Aram, rumah mertuanya Laban, ya, di rumah Laban mertuanya Pandan Aram, untuk pulang ke negeri di mana dia dilahirkan. Nah, ketika pulang ini,
Siapa yang menyuruh dia pulang? Yang menyuruh pulang itu Tuhan sendiri, anak-anak. Di dalam Kejadian 32 ayat 9, Tuhan bilang, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Nah, makanya Yakub menuruti perintah Tuhan. Yakub pulang ke negeri kelahirannya. Namun perasaan Yakub saat itu takut, anak-anak. Karena apa? Dulu Yakub pernah menipu kakaknya Esau. Ya, dia takut, dia sampai lari. Kenapa? Karena waktu itu Esau mau membunuh Yakub. Jadi Yakub lari, melarikan diri jauh dari kakaknya. Yakub dalam kondisi yang bingung, takut, khawatir. Aduh, nanti kalau ketemu kakakku bagaimana ya? Apakah kakak Esau masih marah padaku? Terus aku harus bersikap bagaimana? Yakub dalam kondisi yang tidak tenang, takut, bingung, campur aduk jadi satu. Tidak ada damai sejahtera. Nah, Yakub ini cerdik, anak-anak. Dia mengatur strategi bagaimana harus ketemu kakaknya biar kakaknya tidak begitu marah. Dia mulai dengan utusannya, kemudian bawa persembahan buat Esau. Dia seberangkan istri, anaknya dan budak-budaknya. Dia sendiri tertinggal di belakang. Nah, dia sendiri ada di tepi sungai Yabok. Nah, anak-anak, di ayat yang 34 kalian bisa membaca tadi bahwa Yakub sendirian di sungai Yabok dan bergumul dengan seorang laki-laki. Bergumul, bergulat dari malam sampai fajar hampir menyingsing, anak-anak. Dan ketika orang itu tahu dia nggak bisa mengalahkan Yakub, orang itu memukul sendi pangkal pahanya Yakub. Dipukulnya sendi pangkalnya sampai terpelecok. Terpelecok itu apa ya, Bu Ana? Terpelecok itu adalah sendi pangkal pahanya meleset, anak-anak, ya, nggak pada tempatnya lagi. Sehingga kalau orang itu jalan pasti dia akan menjadi pincang. Nah, anak-anak, ketika bergulat tentunya Yakub dekat kan ya, namanya orang kalau bergulat itu, kalian lihat kalau di TV kalau orang bergulat itu ya dekat, muka dengan muka, dekat sekali. Nah, ketika bergulat Yakub menyadari nih, siapa ini orang yang bergulat dengan aku dari malam sampai hampir pagi. Nah, anak-anak, dia bilang, berkati dulu. Orang itu minta pulang, aku mau pergi. Jangan, enggak boleh, berkati dulu aku. Nah, kalian tahu siapa yang bisa memberkati manusia? Iya benar, Tuhan yang bisa memberkati manusia. Dan waktu itu Tuhan bertanya, siapa namamu? Emang Tuhan gak tahu Tuhan bergulat dengan siapa? Tahu, anak-anak, Tuhan tahu dia bergulat dengan siapa. Namun Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan, dengan pertemuan Yakub dengan Tuhan itu, Tuhan mengubahkan Yakub. Yakub yang seorang yang penuh tipu muslihat, pelarian karena takut, dia diubahkan Tuhan menjadi seorang pemenang. Dan namanya dari Yakub yang artinya penipu berubah menjadi Israel. Nah, kalian bisa baca di ayat yang ke-28. Anak-anak, di ayat yang ke-30 Yakub sadar bahwa Yakub mendapat kasih karunia yang begitu besar. Yakub sudah diubahkan Tuhan menjadi seorang pemenang. Namanya bukan lagi Yakub tetapi Israel. Dan Tuhan mengasihani nyawa Yakub. Walaupun Yakub berhadapan muka dengan Tuhan, tapi Yakub selamat. Itu syukur sekali. Yakub bersyukur sekali dan menyadari itu kasih karunia Tuhan. Sehingga Yakub menamai tempat itu apa? Peniel. Ya, anak-anak, kita bayangkan betapa sukacitanya hati Yakub saat itu, bukan? Yakub selamat, bahkan Yakub diubahkan Tuhan menjadi manusia yang baru, menjadi Israel, bukan Yakub si penipu. Nah, anak-anak, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari perikop yang kita baca? 1. Bahwa dosa
selalu membuahkan ketakutan bahwa upah dosa adalah maut. Ada di dalam Roma 3 ayat 23. Nah, Yakub mati secara rohani, adanya ketakutan, kekhawatiran. Itulah dosa, mati secara rohani. Tidak ada damai sejahtera. Yakub terus berlari dan terus berlari, menjadi seorang pelarian. Yang kedua, hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni dosa. Dan hanya Tuhan yang bisa memberkatimu, mengubahmu menjadi ciptaan yang baru. Seperti pada Yakub di Peniel, anak-anak. Ketika Tuhan hadir dalam hidup manusia, maka hidup manusia itu akan diubahkan, seperti halnya Pak Yakub. Hidup manusia yang lama, yang penuh dosa, akan diubahkan Tuhan menjadi ciptaan baru. Seperti firman-Nya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yakub menjadi manusia baru. Ketika anak-anak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka anak-anak pun menjadi ciptaan baru. Terus bagaimana ya tandanya kalau seseorang itu berubah? Ya anak-anak, yang pasti adalah kalian dibebaskan dari dosa, dari hati yang penuh ketakutan, iri, benci, dengki, menjadi hati yang penuh damai sejahtera, sukacita, penuh kasih mesra. Nah, sukacita, tanda yang pertama. Dan ketika manusia baru ciptaan Allah, maka telah ditetapkan Tuhan bahwa manusia Kristus ciptaan Tuhan ini untuk melakukan perbuatan baik atau pekerjaan yang baik. Ada di dalam Efesus 2 ayat 10. Jadi manusia lama yang penuh dosa, manusia lama yang suka menipu, manusia lama yang suka egois, menjadi manusia baru, manusia Kristus yang ditetapkan untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun manusia baru berada, anak Tuhan berada, maka ia menjadi berkat bagi sekitarnya. Nah, anak-anak, bagaimana ya cara kita bertemu dengan Tuhan? Lalu bagaimana Tuhan menemui kita, manusia? Kalau Yakub langsung bergumul tuh dengan Tuhan. Kalau anak-anak, kalau Bu Hana gimana ya caranya bertemu? Anak-anak, Tuhan bertemu lewat banyak cara. Karena Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Tuhan bisa menemui kalian lewat apa saja, melalui Roh Kudus-Nya. Dan melalui Roh Kudus Tuhan akan ubahkan hatimu yang penuh dosa menjadi manusia yang baru. Tentunya lewat pertobatan. Nah anak-anak, kita bisa bertemu Tuhan lewat apa? 1, lewat doa. Apa itu doa? Doa nafas hidup orang Kristen, nafas hidup pengikut Tuhan. Coba kalau kalian tutup hidung, coba tidak bernafas selama 1 menit. Bagaimana? Sudah sesek kan? Ya enggak? Nah, demikian juga kalau nafasnya berhenti, nafasnya lama, bisa apa? Bisa mati. Nah, anak-anak, doa adalah nafas hidup. Kenapa? Karena kita bisa bertemu Tuhan melalui doa. Langsung pribadi dengan Tuhan. Kalian langsung berhadapan muka dengan Tuhan.
berdoa, langsung bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Kedua, melalui apa? Melalui firman Tuhan. Dari apa? Baca Alkitab. Dari apa? Mendengar firman. Dan dengan doa, baca Alkitab, mendengar firman, mendengar nasihat dari guru-guru kalian, dari orang tua, dari teman. Tuhan bisa bertemu lewat banyak cara, anak-anak. Yang penting kita peka pada suara Tuhan dan taat kepada Tuhan. Nah, anak-anak, marilah kita setiap hari punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menemui Tuhan melalui apa? Saat teduh kita. Tiap pagi, marilah kita berdoa dan membaca firman-Nya. Dan Roh Kudus-Nya akan menolong kita, membimbing kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita ya dari 1 Korintus 5 ayat 17. Ya. 1 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari Yakub. Yakub orang yang penuh tipu muslihat. Tuhan ubahkan ketika bertemu dengan Tuhan. Tuhan ubahkan menjadi seorang pemenang, menjadi Israel. Tuhan Yesus, kami juga rindu Tuhan untuk selalu bertemu dengan Tuhan setiap hari. Tuhan, pimpin kami. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami anak-anak-Mu untuk selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Baik melalui doa, membaca Alkitab dan mendengarkan firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba waktunya kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dan memuji. Sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan berkat-Mu setiap hari. Dan saat ini terima kasih Tuhan, kami berkesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami pada hari ini. Biarlah boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kristen Indonesia Kediri. Tuhan juga kiranya memberkati setiap tangan yang memberikan persembahan ini. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan hari ini semakin mengubahkan kita, dan biarlah nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dan biarlah kita semakin yang berkurang. Mari kita sama-sama pujikan, Dia harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, terlebih lagi Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui ibadah kami hari ini, kami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan biarlah perjumpaan itu juga yang boleh kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.